Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di wilayah Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Tanon, Desa Bengkol, dan tepat di belakang saya ini terdapat makam Pangeran Sukowati. Jadi, mengapa tim Pada Sebuah Koma hari ini mendatangi makam ini? Padahal konten kita itu adalah podcast pengalaman horor, true story, dan explore sejarah. Karena menurut kami, tim Pada Sebuah Koma, makam ini merupakan salah satu makam pejuang di era penjajahan, Belanda. Mengapa saya bilang seperti itu? Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Sukowati ini adalah tanah pemberian hadiah bagi siapa yang memerangi Hindia Belanda pada masa itu. Dan banyak buku, teks, dan sebagainya yang mengatakan disinilah tempat gerilyanya Pangeran Mangkubumi, atau yang sering disebut oleh masyarakat di sini adalah Pangeran Sukowati. Jadi saya coba ngobrol dengan Bapak Cokro Aminoto yang sebagai juru pelihara atau juru kunci di sini tentang kebenaran bagaimana sejarah ini, apakah betul beliau asli dari Keraton Jogja atau tidak. Dapat dibuktikan ketika bulan Suro itu banyak sekali kiriman-kiriman yang berasal dari keraton. Ini salah satu bukti nyata bahwa beliau ini betul-betul asli dari Keraton Jogja. Tempatnya sangat luas, tempatnya sangat indah, sangat menarik. Di sini juga terdapat 8 makam yang lain. Jadi ada 1 makam beliau, Pangeran Sukowati. Ada 8 makam yang lain yang menurut saya, sekali lagi versi saya, ini adalah makam pengawal setiap beliau. Ada banyak versi tentang cerita beliau ini. Ada yang mengatakan dulu beliau itu ketika bergerilya itu naik semacam kayak getek atau perahu kecil dari bambu, karena nanti bisa teman-teman lihat di samping itu adalah Kali Bengawan Solo yang hari ini pas tim Pada Sebuah Koma kesini itu sedang banjir. Jadi sedang meluap, sangat besar kalinya. Dan dulu saya melihat semacam kayak ada paku bumi atau patok di sini. Dan ini luar biasa. Saya coba tadi berkomunikasi dengan bapaknya juru pelihara atau juru kunci. Apakah pernah di sini ada suara-suara kuda? Ternyata bapaknya itu bilang
banyak sekali dan malah ditunjukkan ada bekas telapak kuda. Sedangkan logikanya ini tuh di tengah kampung. Jadi di tengah kampung dan paling akhir, dan kemungkinan itu kalau orang memiliki kuda zaman sekarang itu kemungkinan sangat kecil. Ini yang sangat luar biasa. Bukan pada sebuah koma namanya, kalau kita tidak melihat sisi-sisi lain yang ada di makam beliau, Pangeran Skowat. Yang jelas, ketika berjarak kurang dari 100 meter dari makam itu, mobil yang kita tumpangi ini sudah diiring oleh 4 kuda, yang saya memang sengaja tidak cerita sama teman-teman karena ada satu yang pakainya berbeda dari 3 yang lain. Kalau 3 itu menggunakan pakaian yang hitam-hitam, sedangkan 1 itu pakainya memang agak berbeda. Juga tidak berbicara apa-apa, hanya mobil itu semacam kayak dikawal. Setelah masuk sini, aura positifnya luar biasa. Ini sensasional. Kebetulan saya dan tim pada sebuah koma itu menggunakan pakaian yang serba hitam, karena hampir 90% yang berada di makam ini menggunakan pakaian warna hitam, dan banyak sekali macan di tempat ini. Yang tidak kalah menarik, di samping itu ada, di depan pintu masuk itu, di samping itu ada semacam kayak yoni. Yoni yang cukup besar, dan saya agak bertanya-tanya tadi kenapa kok di sini ada yoni. Ternyata tadi bapaknya bilang kalau yoni itu terletak dulu di pinggir kali, dan luar biasa yoni itu dia tidak pernah hanyut, padahal sering terendam air sungai. Nanti bisa teman-teman lihat. Sedangkan yoni menurut kami adalah melambangkan kesuburan yang luar biasa. Jadi yoni ini melambangkan kalau tempat ini itu sangat subur, sangat makmur, cukup keren. Saya mendapatkan sedikit pesan dari Wawa Alam, entah itu siapa yang pasti pesan dia adalah intinya tempat-tempat seperti ini harus dijaga. Sedangkan tadi ada sedikit pesan juga yang mengatakan kalau banyak orang meminta yang aneh-aneh di tempat ini. Biasanya yang ada urusannya dengan harta benda. Padahal beliau ini kan beliau pejuang kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Jadi tidak ada salahnya seperti kita anak cucu itu nguri-nguri tempat-tempat seperti itu agar tetap lestari sampai kapan. Dan ketika kita berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan
pemikiran kalian. Karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jadi tidak heran ketika teman-teman melihat sejarah versi A dan versi B ini berbeda. Apapun itu, kita harus tetap hargai tempat-tempat seperti ini. Itu teman-teman, sedikit cerita dari saya, eksplor sejarah kali ini. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.